Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul muhtaramin wa alim wa ulama. Sepuh bin sepuh yang Allah muliakan. Sekedar pimpinan gerakan pemuda Ansor ranting karang balap yang Allah muliakan. Para sahabat gerakan pemuda Ansor yang Allah muliakan. Dan ketinggalan Saibul Bait yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada dalam menikah kita setia tasik dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga kali menikah kita setia kesarangan kemarin dalam nikah najis. Mugi-mugi yang ini pun kembali kita setia manfaat barokah fitri wa dunia wal akhirat. Amin. Salawat dan salam dikatur tumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajeng-ajeng sahabat ikut awit dunia di modalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassirin rahimahumullah. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Wa daraba lan gawe sama lana masalan ing tepo telur utawa teladan. Amron tegese perkara ajiban kanggo munaken wa ya tawi ajiban iku nafsul qudrati ngilangaken kekuasaan Allah an ihya ilmu ta sangking oleh nguripaken pira-pira kang padha mati tasbihan krana nyerupaken bi khalqihi kelawan kedadiane manungsa biwasfihi lan kelawan sifat Allah bil ajzi kelawan apes amma saing perkara ajazu kang padha apes sapa makhluk kabeh. Di ayat wa daraba lana masalah. Wong kafir iku menganggap bahwa kekuasaanipun Gusti Allah niku anggapane padha kaya manungsa. Tegese sesuatu yang sudah mati bahkan terpencar-pencar itu secara logika apa mungkin itu bisa dihidupkan. Mereka lupa bahwa Gusti Allah niku Maha Kuwasa. Gusti Allah niku jangankan sesuatu yang tadinya hidup kemudian mati, wong yang tadinya tidak ada saja itu menjadi ada, artinya menjadi ada. Mereka lupakan kekuasaan Gusti Allah. Gusti Allah itu disifati kaya makhluk. Dianggapnya itu Gusti Allah itu apes, ora iso apa-apa itu kaya makhluk.
Berbicara tajsim atau menyerupakan atau tasbihan mengingat pada aliran akidah. Dulu saat awal pecahnya Islam itu, di antara aliran akidah atau yang sering disebut dengan teologi atau akidah, ada golongan yang namanya jismiyah, tajsimiyah, di mana golongan ini menganggap bahwa Gusti Allah niku menyerupai manusia. Gusti Allah nek bicara kekuasaan, bicara yadullah, itu dianggap bahwa Gusti Allah memiliki tangan. Menafsirkan ayat tentang Allah duduk atau bersemayam di arsy, itu menganggap bahwa Allah itu berada di arsy. Gusti Allah lungguh ning kursi, dianggap bahwa Gusti Allah niku memang lungguh ning kursi lekati omah. Padahal semua itu tidak benar. Karena apa? Mukhalafatu lil hawadisi. Gusti Allah niku gak ada sifat melayani atau berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau bicara yadullah itu dimaknai bukan tangannya Allah, tetapi lebih pada kiasi, yakni kekuasaan ibu Gusti. Nah, paham jismiyah atau bahkan mutasyabihah, penyerupaan ini bahkan pernah diteruskan oleh yang namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya murid yang namanya Jauziyah. Kemudian punya murid atau diteruskan paham Ibnu Taimiyah oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian kita kenal dengan aliran Wahabiyah. Meskipun jedah antara Ibnu Taimiyah dengan Abdul Wahab itu sampai 600-an tahun, tapi kemudian dilestarikan oleh orang-orang Wahabi. Ibnu Taimiyah, aliran, meskipun Ibnu Taimiyah adalah seorang penganut Ibnu Hambal dalam bidang fikih, tetapi di dalam pemahaman terkait dengan akidah itu lebih cenderung pada aliran atau paham mutasyabihah atau jismiyah, karena Ibnu Taimiyah ini banyak dipengaruhi oleh kaum filsafat. Dan Ibnu Taimiyah ini seringkali berseberangan, bahkan secara pemikiran itu Ghazwul Fikr atau perang pikiran dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga sampai akhirnya Ibnu Taimiyah ini dipenjarakan sampai mati di penjara karena memang pendapatnya yang kontroversi. Menafsirkan yadullah, Gusti Allah pun duwe tangan koyo makhluk. Nah kan sangat menyesatkan. Menungso Gusti Allah kok diserupakan koyo makhluk itu kan menyesatkan. Sehingga mungkin inilah bukti kebenaran bahwa Kanjeng Nabi dawuh kelak di akhir zaman akan ada umatku akan pecah golongan orang yang itu menjadi 71 nomor 73 ya, 72. Kemudian umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar.
illa ahlus sunnah wal jamaah, kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian para sahabat menanyakan, ma'ana alaih ahlus sunnah wal jamaah, dijawab oleh kanjeng Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang datang, sesuatu yang berasal dariku dan para sahabatku, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Wahabi ini meskipun mereka mengatakan tidak bermadzhab, tapi pola pikirnya itu persis plek mengikuti opposite dengan dikatakan Ibnu Taimiyah. Padahal kita tahu bahwa yang namanya madhab, bermadhab itu adalah cara memahami agama atau cara memahami sesuatu berdasarkan hasil pemikiran seorang imam atau seseorang. Jadi kalau kita bermadhab kepada Imam Syafi'i, berarti untuk menerapkan praktek fikih berdasarkan hasil pemikiran atau hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Kalau kita bermadhab kepada Imam Malik, berarti kita melakukan syariat agama ini mengacu kepada hasil ijtihadnya Imam Malik dan seterusnya. Dengan demikian, orang-orang Wahabi meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak bermadhab atau orang Syafi'i bermadhab, sebenarnya mereka justru menafikan sikapnya sendiri. Mereka justru bermadhab pada Ibnu Taimiyah, karena dalam pola gerakan maupun keagamannya ini mendasarkan pada pola pikir hasil dari ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Ciri-ciri gerakan Ibnu Taimiyah ini juga mudah mengkafirkan orang. Namun Ibnu Taimiyah tidak se-ekstrem orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi dia menganggap orang yang bukan sepemikiran, orang yang bukan sealiran dengan dia, semuanya dianggap kafir. Sehingga ini akhirnya menjadi pertanyaan adiknya Muhammad bin Abdul Wahab. Adiknya Abdul Wahab itu bapaknya sebenarnya. Bapaknya jenenge Abdul Wahab punya anak Muhammad karo siji sapa. Yang satunya adiknya itu malah justru lebih alim daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Ditanya umat Islam niku Gusti Allah niku nek bengi ngapura nek napa ngapura karo sapa wong Islam. Wong Islam sing kabeh sakai wong. Nah kemudian nek ulang Ramadan bengi-bengi ana Gusti Allah ku paring ngapura kan sinten. Yo sak dunya awet biyen zaman Nabi Adam nanti sebenarnya sing penting Islam. Nek awakmu nganggep bahwa wong Islam mung hanya kelompok, yang lain adalah kufur karena tidak sepaham dengan kamu, maka yang dimaksud dengan pengakuan Gusti Allah kelompokmu. Abdul Wahab tidak bisa jawab. Abdul Wahab tidak bisa jawab. Karena memang sebenarnya secara intelektual Abdul Wahab ini di antara Muhammad bin Abdul Wahab ini, di antara anak-anaknya Abdul Wahab ini yang paling pintar. Saya tidak mengatakan bodoh, tapi orang paling pintar. Paling orang pintar. Karena Abdul Wahab ini sebenarnya seorang alim. Bapaknya itu seorang alim, di masanya aku ya tersohor keilmuannya, kealimannya. Anak-anaknya yang bodoh alim, cuman Abdul Wahab ini tidak begitu. Lebih menonjol pada sisi kekerasan.
Ya wong jenenge wong bodho kuwi nek ora padha karo tak anteme kowe. Wong bodho kan ngono. Sing diandelke akal, kekuatan itu. sing diandelke kekuatan. Wah bang ora padha karo kowe ora gelem karo nyok anteme kowe. Padha. Wong Wahabi niku nggih seperti itu. Kowe apa ora padha karo nyok tak pateni kowe. Sebab apa dianggapnya kalau bukan sepaham dengan dia itu adalah kafir. Ini kan bahaya. Ini yang disebut dengan bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Jadi bagaimana tidak dikatakan ahlul bid'ah? Allah itu dipersamakan dengan makhluk. Naudzubillah. Sehingga wajar ketika kaum Mujassimah, kemudian kaum Mutasyabihah ini kemudian firman karena memang secara substansi pemikirannya itu menyimpang dari ajaran-ajaran Ibn Rasulullah. Ya seperti Syiah termasuk. Kenapa seperti Syiah? Karena Syiah sendiri itu tidak mengakui keberadaan para sahabat kecuali Imam Sayyidina Ali. Dianggapnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka dianggap merampas haknya Ali sebagai pengganti Rasulullah. Padahal kita tahu bahwa proses pergantian antara munculnya Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasul atau penggantinya Rasul itu melalui konsensus atau melalui musyawarah antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Kemudian bersepakat para sahabat meskipun melalui berbagai diskusi yang panas, akhirnya bersepakat mengangkat Sayyidina Abu Bakar. Setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, berjalan 2 tahun, Abu Bakar meninggal. Tetapi sebelum meninggalnya Abu Bakar, kemudian muncul yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pun sebelumnya sudah dimusyawarahkan sebagai pengganti Abu Bakar. Dimusyawarahkan oleh para sahabat besar. Nah, kemudian pemerintahan atau kekhalifahan, Khalifatul Rasul, Khalifatul Khalifah. Kalau Abu Bakar itu terkenal dengan Khalifatul Rasul, kalau Umar bin Khattab itu Khalifatul Khalifah, penggantinya Khalifah. Nah, ini menjadi khalifah pun melalui kesepakatan. Setelah Sayyidina Umar wafat, maka diganti dengan Sayyidina Utsman. Nah, sebelum wafat, Sayyidina Umar ini berpesan membentuk Ahlul Halli wal Aqdi. Jadi dipilihkan para sahabat-sahabat nanti yang akan menggantikan posisinya, yakni diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha, dan seterusnya. Pokoknya orang sing ditunjuk mau musyawarah milik salah satu sebagai penggantiku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ini yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi, yang dalam sistem ini kemudian dianut oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, terutama dalam memilih Suriah. Nah, setelah itu kemudian muncul sepakat para sahabat memilih Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkena fitnah, sehingga akhirnya Utsman bin Affan ini didemo besar-besaran, dan demonya anarkis sampai saat Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran ternyata terbunuh oleh para pendemo. Sehingga akhirnya muncul masyarakat bersepakat untuk mengangkat Ali sebagai pengganti Utsman bin Affan. Tetapi dalam proses perjalanan Sayyidina Ali, orang-orang yang mendukung Sayyidina Utsman ini
bersikeras protes kepada Sayyidina Ali untuk segera mengadili dan mencari tahu siapa di balik pembunuhan Sayyidina Utsman. Dari kalangan pendukung Sayyidina Utsman itu menganggapnya adalah yang membunuh kalangan pendukung Sayyidina Ali. Sebaliknya Sayyidina Ali menganggap Sayyidina Ali yang merasa tidak membunuh. Memang situasi itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga, bahkan sejarawan sampai hari ini belum bisa mengungkap siapa di balik pembunuhan Sayyidina Utsman. Artinya apa Bapak? Dari keempat sahabat ini yang memang bukan masalah hak atau tidak hak, tetapi dipilih secara musyawarah. Hal ini yang kemudian tidak diakui oleh golongan Syiah. Mereka menganggap bahwa pengganti Kanjeng Nabi Muhammad yang berhak adalah Sayyidina Ali. Dengan alasan mereka bahwa ketika saat terjadinya baiat atau pengangkatan khalifah di Bani Saqifah, memang Sayyidina Ali tidak hadir. Karena tidak hadir dianggapnya Sayyidina Ali itu dinafikan atau tidak diikutkan. Padahal ketidakhadiran Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali itu masih mengurus jenazah Kanjeng Nabi, karena menantu Rasulullah itu kan cuma satu-satunya. Artinya keluarga Rasulullah yang mengurus paling dekat itu kan dari golongan laki-laki itu kan cuma Sayyidina Ali. Sejenenge keluarga mu apa-apa keluarga meninggal ya mesti bakal lunga-lunga. Pokoknya pemilu bagi-bagi akan keluarga meninggal bakalan lunga-lunga. Maka yang orang meninggal keluargane, misalkan anaknya bapak meninggal, orang pemilu terus melu dia karim orang milu kampanye kan nggak mungkin. Mesti yang nunggoni jenazah. Dan bahkan sampai sehari semalam jenazah, bahkan 2 hari 2 malam jenazah Rasul itu belum dikuburkan. Dengan alasan apa? Karena dengan alasan penggantinya Rasulullah itu belum menemukan, sehingga jenazah Rasulullah itu ditahan atau belum segera untuk dikebumikan. Nah, alasan itu yang mendasari kaum Syiah, sehingga mengakibatkan fanatisme terhadap sahabat itu berlebihan, sehingga menafikan sahabat-sahabat yang lain. Inilah diantara kelemahan golongan Syiah. Mereka mencintai luar biasa terhadap Ahlul Bait, tetapi kecintaan itu sampai hulul atau sampai ekstrim berlebihan, sehingga tidak mengakui keberadaan para sahabat-sahabat yang lain. Sehingga kalau dilihat dari sini, Syiah ini yang belum tidak dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab menafikan para sahabat. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang menganut ajaran Rasulullah, tradisi Rasulullah, dan juga para sahabat. Sehingga akhirnya kemudian muncul golongan di samping Syiah, Khawarij, lebih parah mana? Khawarij itu orang yang persis kaya wong Wahabi, Khawarij, wong keras, jengkelan, mesunan. Ya. Sebab nenek atau moyang dari kaum Khawarij itu yang pernah memprotes Rasulullah pada saat Rasulullah membagi barang atau barang ghanimah atau jarahan. Sampai orang ini dari Bani Tamim ini, ya, dari Bani Tamim, orang Najd itu, wahai Rasulullah, bersikaplah yang adil. Nah, Rasulullah kok diprotes bersikaplah yang adil. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau saya tidak bersikap adil, lalu siapa lagi yang akan bersikap adil? Rasulullah diprotes keadilan. Artinya apa? Rasulullah dilakukan keadilannya oleh si Bani Tamim tadi atau moyangnya
kaum Khawarij. Sehingga Rasulullah akhirnya bersabda, karena memang ketika orang ini mengatakan kepada Rasulullah, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu jengkel, ya jengkel. Kanjeng Nabi kok diprotes ora adil, kan jengkel. Mah bae dikepruk, cuma dicegah oleh Rasulullah, jawab jangan. Dari golongan dia itu adalah mereka memang kamu kalah taatnya, ibadahnya kamu kalah dengan golongan mereka. Corong ngajine yo kalah karo golongan mereka. Sholat malamnya juga sama. Tetapi Al-Qur'an yang baca tidak lebih dari hanya sampai tenggorokan. Penghayatan agama hanya sebatas kulit, tidak sampai dalam penghayatan. Nah, mereka mudah marah. Nah, ini yang akhirnya kemudian muncul orang-orang Khawarij ini. Sampai hari ini Khawarij gaya baru adalah kaum Wahabiyah atau kaum Wahabi. Jadi ciri-ciri orang Wahabi hari ini ya gampang mengkafirkan, gampang nyalahke wong. Bahkan si Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab tadi ditanya, wahai Muhammad bin Abdul Wahab, rukun Islam itu ada berapa? Dijawab oleh Abdul Wahab, rukun Islam itu ada 5. Kok bisa? Kemudian ada 5? Dijawab oleh adiknya, kamu bohong. Kenapa demikian? Karena kamu menganggap bahwa selain golongan itu dianggap kafir, maka kamu secara otomatis menambah rukun Islam yang satu harus paham dengan kamu sehingga orang tersebut menjadi Islam. Akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab tadi dia tidak bisa berkutik. Nah, jadi hari ini hati-hati dengan golongan-golongan Wahabi, ya. Meskipun di konferensi ulama dunia di dalam hal menyepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Wahabi ini berusaha keras untuk menisbatkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah, tetapi sebagian besar ulama menolaknya. Ya, sebagian besar mereka menolak, mereka akan mengatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena ditolak, maka di dalam penyebarannya mereka corongan itu bunglon. Mereka mengatakan dirinya Salafi. Mereka mengatakan orang yang murni, usia. Paling pas, paling selamat itu awal dewi cekelat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara sanad keilmuan tersambung kepada Rasulullah. Kenapa saya katakan demikian? Beda dengan orang Wahabi itu terputus. Kenapa kok terputus? Karena orang Wahabi itu tidak mengakui ulama-ulama pendahulunya yang tidak sealiran dengan orang Wahabi itu, mereka ulama-ulama tersebut dianggap kafir. Ya, bayangkan Muhammad bin Abdul Wahab menganggap ulama-ulama sebelumnya atau ulama masa sebelumnya itu dianggap mereka semua kafir. Otomatis secara keilmuan mereka terputus. Sehingga ditanya, lah terus keilmuan kamu dari mana? Saya mendapatkan ilham wahyu sebagai mujaddidul Islam, ya, untuk memahami Islam. Berarti secara sanad keilmuan orang Wahabi ini terputus. Ya. Kemudian dijawab oleh ulama di zamannya Abdul Wahab yang disebut dengan Syekh Subhi, ya, belakangnya Subhi, kalau depannya saya lupa. Kalau orang berpandangan seperti kalian, seperti kamu, seperti itu,
Maka bagaimana, bayangkan andaikan setiap orang mengaku semuanya memahami Islam dengan cara mendapatkan ilham, apakah justru Islam ini tidak rancu? Islam ini tidak justru malahan hancur. Kelestarian Islam itu justru terletak pada sanad. Contoh hadis saja, bisanya hadis terjaga kemurnian itu karena ada sanad. Dari sanad itu akan diketahui tingkat kualitas hadis. Dari sanad itu akan dipahami siapa yang meriwayatkan hadis. Dari rawi-rawi hadis itu bagaimana tingkat kualitas, menentukan kualitas hadis, bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, atau bahkan hadis ini palsu atau maudhu. Ya dari situ. Maka ketika ada seseorang mengatakan bahwa saya belajar memahami Islam tidak dari mazhab atau tidak dari ulama, dipastikan hasil dari pemahaman itu bisa dikatakan tidak valid atau tidak pas. Ya. Karena yang pas itu memahami agama dengan sanad. Agama harus dipahami dengan sanad. Kala ngendika sapa manungsa, man utawi sapa iku yuhyi, man utawi sapa yuhyi kang bisa nguripaken sapa wong al idoma ing pira-pira balung. Waya hale utawi balung-balung mau iku romi mun wis remuk, wis lembut, wis ajur. Mereka lupa sehingga dia mengatakan sapa kuwi sing apa nguripaken balung sing wis remuk. Jangankan balung, mani sing maune ora ana unsur balung, ora ana unsur apa sing maune unsur tanah niku mawon dados menungso kok balung. Nah, inilah mereka seakan-akan melupakan atau menafikan kudratnya Allah, kekuasaan Gusti Allah. Baliyatun tegese ajur. Walam yakun orang ngendika akan sapa Allah. Romi matun ing lafat romima. Liana kalau sifat romima iku makdulun dan leh anfailatun saking wazan failatun. Wa kullu mau ta'i saben-saben perkara kana kang ana koma ana iku makdulan dan leh anfailatun saking nun wazan failah. Fajiatu waznihi fa iku fajiatun mongko tawi, fajiatun mongko arai wazane makana fajiatu waznihi mongko tawi arai wazan makana iku kaanau kaya sak temene ma iku masrufun dan leh an ikhwanihi saking pira-pira sedulure makana sedulure kana maksud kakauli ta'ala wa makanat ummuki baghihan wa makana dan ora ana sapa ummuki ibune ira Maryam bagian iku wadon kang alisina. Maksudnya perkataannya perkataan apa ya, melehakan tapi mempertanyakan. Uskito dan guburake apa hak liana kumusatun bagia iku masrufatun dan lehan baliatan saking lafal bagia sumarot dalam marfatan sapa Allah ta'ala kusya ta'ala al jawab ijab faqala binabihi mujiban li'aduwihi. Ya, artinya dijawab oleh Allah, jangankan kok apa sesuatu yang memang asalnya ono, sesuatu yang tadinya tidak ada bisa diadakan. Walam yakul sampai saat terus wawoniku mau keterangan tafsiran secara bahasa.
qul yuhiyal ladzi ansha'aha wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa terus akan bosan bu ngaji di sumber makan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.